Shalom saudara, terkasih di dalam Tuhan, kembali lagi bersama kita di program Street Justice Teologi Jalanan di channel kita Smart People Church bersama dengan saya Ibu Winda. Perkenalkan, saya adalah seorang mama, ibu rumah tangga biasa. Dengan ini diberikan kesempatan untuk berbagi kesaksian serta firman Tuhan. Biarlah bisa menjadi berkat bagi saudara dan Bapak Ibu yang mendengarkan. Saya ingin bersaksi tentang pengalaman saya bagaimana menjadi seorang mama. Banyak hal yang saya pelajari Bapak Ibu. Saya baru sebagai ibu dan juga jauh dari orang tua. Jadi segala sesuatu dalam mengurus anak itu berusaha mandiri, terutama dalam me time saya. Mungkin dulu sebelum jadi mama, me time-nya banyak ya, bisa lihat-lihat HP ya, bisa santai-santai sejenak. Saya juga kesehariannya juga bekerja, tapi setelah punya anak, me time, waktu sendiri pun berkurang. Untuk santai-santai juga hampir tidak ada, tapi di mana banyak hal yang dilakukan untuk anak. Di situ saya rasakan semakin saya menyayangi anak saya. Itu ada hal yang saya pelajari, yang saya rasakan dengan Tuhan taruhkan ada kepekaan bagaimana misalnya kalau saya kurang memberi yang terbaik buat anak saya, itu muncul rasa suatu emosi yang tidak baik. Dalam gambaran saya adalah menjadi seorang mama yang jahat. Ketika saya memberikan yang terbaik yang bisa saya berikan ke anak saya, di situ saya merasakan suatu kasih sayang yang semakin kuat dari saya sebagai seorang mama ke anak. Situ saya pelajari kenapa ada seorang ibu itu bisa mukul anak, ya, mukul anak sampai tanpa peduli itu sakitnya gimana, belum lagi kata-kata yang kasar. Dan ada seorang mama yang sabar. Dalam arti sabar itu bukan berarti tidak mendidik anaknya, tidak membiarkan anaknya itu melakukan yang tidak baik. Tapi sebelumnya mari saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu supaya kita mendapatkan tuntunan dari Tuhan dan hati kita kita siapkan terlebih dahulu. Dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah dan kesempatan-Mu hari ini. Engkau memberikan kami sekali lagi Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, mendengarkan kesaksian. Biarlah Tuhan itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan kami, biarlah itu bisa bertumbuh di dalam hati kami, biarlah itu bisa menjadi suatu pelajaran dalam kehidupan kami Tuhan. Terlebih kami semakin mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, sebab kami percaya bahwa Tuhan bukan hanya gembala yang baik, tapi Tuhan adalah guru, pemimpin, pengajar yang terbaik dalam kehidupan kami, yang sangat peduli dalam setiap langkah kehidupan kami, keluarga kami, suami kami, pekerjaan kami, dan semuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hati kami, biarlah Tuhan menyiram setiap hati kami, memberikan benih yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelumnya kita baca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Ini sering kita dengar
dan sering kita baca, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ayat pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Di sini saya mau kutip nas yang ayat pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Di sini kalau boleh saya gambarkan, ada dua ajaran orang fasik sama ajaran orang benar, di mana kita bisa memilih ajaran yang mana. Saya yakin dan percaya dalam setiap hati nurani kita bahwa Tuhan selalu mengingatkan kita tentang hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Dan saya yakin dan percaya bahwa setan pun tidak berhenti untuk mengajarkan atau membisikkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, supaya kita jauh dari Tuhan, jauh dari keluarga, tidak sayang kepada anak, tidak sayang kepada suami, bahkan diri sendiri. Makanya firman Tuhan dikatakan tadi bahwa celakalah, terjadi celaka dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mendengarkan Tuhan ketika mengajarkan kita, memberikan kepekaan rasa dalam hati maupun suatu pandangan yang kita dapatkan hal yang baik. Berbahagialah karena kita merespon dan mau untuk melakukannya. Nah, disitulah yang saya alami. Ada hal yang buruk, ada hal yang baik. Hal yang buruk yang saya alami ketika saya memukul dengan ringan anak saya masih usianya di bawah 1 tahun. Tapi di situ saya sadar, terenyuh, dan kok saya jadi gini ya? Kok saya jadi bisa tangan saya ini emosinya akhirnya bisa mukul anak, walaupun pelan Bapak Ibu. Lama-lama bisa jadi kebiasaan, dari pelan bisa bikin babak belur ya. Karena apa? Ada permasalahan di dalam diri saya, sehingga bisa mengefek ke anak. Saya tidak bisa mengendalikan. Ketika anak nangis, sudah diapain, diginiin, digitu, tetap nangis. Akhirnya tangan ceples. Nah, itu saya merasa, aduh kok gini, ketimbang gak ngerasain apa-apa, mukul anak, malah tambah mukul anak, terutama mulut, sudah hinghang, keras-keras, wah, ya. Anak masih kecil sudah ditanamkan bibit kepahitan. Nah, itu salah satu ajaran orang fasik. Orang fasiknya ya saya sendiri. Karena apa Bapak Ibu, itu sana saya yang bermasalah. Waktu itu saya itu lagi sibuk-sibuknya bekerja, pikiran saya sangat terkuras. Tapi bukan berarti kita tidak boleh sibuk bekerja. Tapi secara pembagiannya itu saya salah, karena saya membawanya ke rumah tangga. Tapi setelah itu
Saya tahu. Kenapa saya tahu? Karena saya mendapatkan sinyal-sinyal pemberitahuan dari ajaran yang baik, yaitu yang disampaikan Tuhan, baik dari hati nurani, perasaan, dari multimedia yang dipelajari, dari orang lain. Di situ saya belajar untuk memilah dan jangan sampai memukul anak walaupun pelan. Yang belum terkontrol masih ini mulutnya ya Bapak Ibu. Pelan-pelan saya mengurangi. Yang kedua, hal yang baik. Anak saya ini itu kan sudah memasuki MPASI, kanan pendamping ASI. Sebelum memberikan MPASI saya sudah mencari tahu informasi-informasi dari multimedia, makanan-makanan apa yang baik buat anak, baik buat pertumbuhan, buat nutrisi otak, karena masa untuk nutrisi otak itu usia sampai 2 tahun itu usia emasnya, dan diutamakan itu makanan yang masakan rumah, bukan dari bubur instan ya Bapak Ibu. Bukan berarti bubur instan tidak baik, memang secara ininya gizinya dan yang lain itu mencukupi, tapi diutamakan yang dari masakan mamanya sendiri, dari rumah sendiri. Nah, buruknya itu pernah saya dengar orang bilang, ngapain capek-capek, mending yang gampang-gampang aja, tinggal beli bubur langsung kasih. Nah, sekali saya nyoba kasih anak bubur instan, di dalam hati saya merasa bersalah Bapak Ibu. Saya langsung melihat anak saya, gak suka juga sama bubur instan, mungkin karena terlalu manis atau gak cocok karena biasa sama masakan mamanya, bubur buatan sendiri. Ajaran yang baiknya di situ saya belajar dari info-info bahwa makanan ini yang bagus, nutrisinya ikan, terus hati ayam, dan semuanya dipelajari. Dan setiap hari saya berusaha untuk memasak bubur buat anak saya. Ketika mulai lalai, misalnya rada malas, di situ saya merasa sinyal-sinyal yang dari Tuhan tadi, atau sinyal-sinyal dalam naluri atau hati nurani saya tadi, gak boleh seperti itu. Itu tidak baik. Mulai keluar lagi itu naluri-naluri mama jahat itu mulai muncul. Jadi benar kata firman Tuhan bahwa benih yang ditabur dari si jahat itu, jika kita biarkan, dia akan cepat bertumbuh. Karena yang menabur benih bukan cuma Tuhan ataupun hamba Tuhan, tapi si jahat juga menabur benih. Melalui manusia atau melalui info-info multimedia, promosi-promosi banyak hal. Tinggal saya sendiri merespon yang mana. Tapi ketika saya berjuang setiap hari, setiap pagi ataupun malam menyiapkan, di situ hati saya tidak merasa bersalah, baik sama anak maupun sama yang memantau saya. Yang memantau saya Tuhan dan juga suami. Ketika ngasih lauk MPASI-nya itu aja, mulai lagi itu hal yang tidak baik itu timbul dalam diri saya. Langsung saya cari yang lauk yang baru. Dikatakan tidak bisa beli ikan salmon yang mahal,
beli ikan teri yang 15.000 yang nutrisinya juga gak sama bagusnya, juga maksudnya yang lebih tinggi nutrisinya, tidak apa-apa, yang penting usaha. Sampai survei ikan salmon yang murah, harga 20.000 walaupun cuma satu iris, sampai nemu yang agak besar, harganya sesuai dompet. Sesekali ada banyak lagi yang lain. Berbahagialah kita yang mau merespon sinyal-sinyal yang baik tadi, ya Bapak Ibu. Terlebih mama-mama yang sangat kuat, yang sangat sabar di luar sana, yang menjaga dan mengasuh anaknya. Juga bapak-bapak, hargai istrinya yang berjuang untuk mengasuh anaknya. Dan dibantu support, jangan dibikin tambah stres. Kasih hiburan, healing tipis-tipis, belanja tipis-tipis. Dan jangan lupa dompetnya sampai tipis. Bercanda. Pernah satu kali Bapak Ibu, saya ini kan orangnya, apalagi waktu hamil, sangat malas ke dokter. Karena saya kalau ke dokter gugup, takut dengar hasilnya. Waktu hamil itu saya kan mengidap miom. Jadi setiap mau ke dokter itu ketakutannya. Pokoknya pengen cepet pulang lah dari periksanya dokter, dari klinik. Tapi setelah jadi mama, anak sakit, jam 10 malam, suhunya tiba-tiba naik ke 29 derajat. Saya nggak pikir panjang, naik Grab, berangkat sendiri ke rumah sakit, langsung ke IGD. Kebetulan bapaknya lagi di luar kota, dan orang rumah biasanya ada CC yang bisa antar juga lagi di luar kota. Jadi saya naik Grab, saya tidak bisa menyetir mobil ya Bapak Ibu. Sampai 1-2 jam baru selesai. Kebetulan ada teman dari kantor juga ikut bantu waktu pulang. Jadi teman ini yang dampingi, bawa mobil kantor terus jemput ke rumah sakit, nyampe rumah jam 2 subuh. Jadi kalau waktu hamil pikir-pikir mau ke dokter, tapi pas kena anak gak bisa habis pikir, langsung bertindak. Anak mencret aja bisa berapa kali sehari, air mata langsung menetes, langsung menangis. Banyak hal yang saya alami, mungkin Bapak Ibu sudah mengalami, tapi disitulah itu pembelajaran buat saya. Semoga bisa jadi berkat bagi Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang seperti saya masih punya anak bayi yang tidurnya malam terganggu. Tetap semangat, tetap jadi ibu yang baik, terus belajar banyak hal, menggali banyak hal, dan jangan lupa mengandalkan Tuhan, karena Tuhan akan memberi solusi yang terbaik, yang tepat, yang tanpa kita sadari kita dapatkan. Mungkin orang lain bisa menyarankan banyak hal, tapi itu tergantung dari kita sendiri. Kembali lagi, ketika saya mau memberi yang terbaik buat anak saya, di situ muncul kasih sayang yang luar biasa kuatnya. Tapi ketika saya mulai malas atau kurang memperhatikan atau mengurangi porsi yang harusnya anak saya dapatkan, di situ mulai namanya sifat saya yang buruk. Jadi selalu ada dua sisi yang dihadapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, meliputi banyak hal. Semakin kita mencari Tuhan, semakin kita peka dengan banyak hal. Semakin kita belajar tentang hal yang baik, semakin juga hal yang buruk itu mendatangi kita. Ya, kita mau mengikuti ajaran didikan yang firman Tuhan katakan, Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dan jangan kebalikannya, kita tahu banyak hal firman Tuhan, tapi kita tidak tahu banyak hal tentang anak kita, tentang suami kita. Tapi alangkah baiknya kedua-duanya menjadi seimbang. Atau malah tidak tahu dua-duanya. Nah, itu berbahaya. Jadi lebih baik cepat mengubah circle, ya, memutarbalikkan circle untuk ke yang lebih baik. Karena hal yang lebih buruk sangat terbuka lebar. Dan jangan heran kita akan tidak kemungkinan jadi mama yang jahat, dan tidak kemudian bisa jadi mama yang baik. Ingatlah bahwa Tuhan selalu memberi kita sinyal pesan-pesan dalam kehidupan kita setiap hari. Tinggal kita mau merespon atau mengabaikan. Terima kasih, itu saja kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati.